Muslim, suatu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat lalu beliau mengatakan gini, berapa saat lagi nanti akan ada ahli surga yang datang di sini. Itu pernyataan pertama. Sahabat yang lainnya itu pada kaget gitu ya. Kira-kira ada siapa yang akan datang yang Rasulullah memberikan keistimewaan sangat luar biasa, bahkan dia dikatakan oleh Rasulullah langsung sebagai ahli surga. Lalu beberapa saat kemudian Rasulullah mengatakan kembali, ini ahli surga sudah semakin dekat dengan masjid kita, insya Allah akan segera datang. Semakin penasaran itu para sahabat. Lalu berapa saat kemudian beliau mengatakan lagi, ini berapa saat lagi dia akan masuk ke masjid kita dan insya Allah dialah adalah ahli surga. Nah, berapa saat kemudian selesai Rasulullah bicara, sahabat ini datang. Betapa kemudian sahabat yang lainnya begitu kaget. Ternyata yang dimaksudkan ahli surga itu orang yang sama sekali tidak terkenal, orang yang sama sekali tidak diketahui kehebatannya oleh sahabat yang lainnya. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran, selesai acara di masjid itu dia izin kepada dia untuk tidur di rumahnya. Untuk apa? Dia akan melihat sebenarnya punya amalan apa, punya ibadah apa, punya doa-doa apa, sehingga Rasulullah langsung mengatakan beliau adalah ahli surga. Pada saat itu sahabat itu ngomong bahwa ada perselisihan dengan orang tuanya, sehingga izinkan aku untuk tidur di rumahmu selama 3 hari. Karena memang azab kita bertamu itu maksimal 3 hari. Kalau sudah lebih dari itu menjadi orang yang bertempat tinggal sama. Lalu kemudian malam pertama sahabat itu mengecek, ternyata sahabat ini tidak ada satupun keistimewaannya. Sebagaimana yang lain dia tidur lalu kemudian bangun waktu subuh, tidak ada keistimewaan untuk sholat malam atau qiyamul, tidak ada. Malam kedua barangkali dia penasaran, ternyata di malam kedua pun tidak ada keistimewaan ibadah yang dilakukan sahabat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah, disebutkan oleh Rasulullah masuk surga. Ternyata itu tidak ada. Lalu kemudian di malam yang ketiga ternyata sama sekali tidak ada keistimewaan atau kelebihan yang dilakukan oleh sahabat ini dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Maka di hari ketiga dia langsung mengatakan sejujurnya, sesungguhnya aku tidak berkelahi dengan orang tuaku dan aku pun di sini pengen melihat apa sih ibadah yang kamu lakukan sehingga Rasulullah pun mengatakan kamu sebagai ahli surga. Betapa kagetnya dan gembiranya orang ini bahwa dikatakan ahli surga, dan dia juga mengatakan bahwa aku tidak mempunyai yang namanya amalan yang istimewa seperti kau lihat selama 3 malam, yaitu yang kulakukan. Lalu sebetulnya doa apa atau keistimewaan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan seperti itu gitu ya. Ya, ini semakin penasaran. Coba ingat-ingat kembali. Nah, pada saat itulah kemudian dia mengatakan gini, aku yang kulakukan cuma satu, sebelum aku tidur maka yang pertama adalah aku memaafkan orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Ini lalu yang luar biasa, jadi memaafkan kesalahan orang-orang lain. Yang kedua adalah aku senantiasa mendoakan kepada saudara-saudaraku, apa yang dia salah, apa yang tidak, itu semuanya kedoakan kebaikan sebelum aku tidur. Setelah itu sahabat yang nginep itu langsung pamit pulang, sudah, aku sudah saya jawabannya, karena engkau sangat istimewa karena kamu senantiasa melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa diketahui. Oleh sebab itu, itulah yang Allah istimewakan kamu. Seperti yang diisyaratkan oleh baginda Nabi, engkau adalah ahli surga. Guys, mitra muslim, insya Allah kalau pengen jadi ahli surga sangat sederhana. Jalankan ibadah wajib, lalu kemudian lakukan kebaikan kepada semua manusia, baik itu yang beriman ataupun yang tidak, lakukan kebaikan. Insya Allah, Allah akan memberikan jaminan istimewa sebagai sahabat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.